Universitas Patimura menggelar pengambilan sumpah pelantikan dan serah terima jabatan antara Wakil Rektor, Direktur dan Wakil Direktur Pasca Sarjana untuk masa bakti 2024 hingga 2028. Pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan oleh Rektor Unpati, Profesor Freddy Lewakabisi, di Aula Rektorat pada Senin, 5 Februari 2024. Para penjabat yang dilantik adalah Profesor Domingus Male sebagai Wakil Rektor 1, menggantikan PLT Bidang Akademik Dr. Joseph Pagaya. Profesor Peter Kakisina sebagai Wakil Rektor 2, menggantikan Profesor Yance Ciptabudi. Selanjutnya Dr. Nur Aida Kubangun sebagai Wakil Rektor 3, yang menggantikan Profesor Yusuf Badubun, dan Ruslan Tawari sebagai Wakil Rektor 4, menggantikan Dr. Musbida. Sementara Direktur Pasca Sarjana dijabat oleh Dr. Richard Luhulima, menggantikan Profesor Domingus Male. Profesor Domingus Rumahlatu sebagai Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, menggantikan Dr. Maria Nindatu, dan Dr. Maria Nindatu dilantik sebagai Wadir Bidang Umum dan Keuangan, menggantikan Dr. Richard Luhulima. Kita semua memiliki harapan yang sama, baik masyarakat ilmiah maupun masyarakat umum, kata Rektor kepada wartawan. Dirinya meyakini bahwa semua orang memiliki harapan besar terhadap Unpati untuk berkembang sejajar dengan universitas-universitas maju, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Masyarakat ilmiah maupun masyarakat umum yang ada di Maluku, saya percaya semua orang punya harapan besar untuk Unpati, ya, untuk Universitas Patimura bisa berkembang sejajar dengan universitas-universitas yang sudah maju yang ada di Indonesia maupun bisa bersaing di luar negeri. Saya yakin semua orang punya keinginan itu. Sejak tahun 2018 lanjut Rektor, Unpati berada pada PTN Badan Layanan Umum, di mana pemerintah menargetkan Unpati masuk PTN berbadan hukum pada tahun 2025 nanti, di mana itu semua sejalan dengan visi misi sebagai rektor yang menghasilkan Unpati sebagai universitas yang unggul dan bersinar menuju world class university. Dikatakan, ada 3 target besar untuk Unpati masuk ke dalam PTNBH, yakni akreditasi unggul pada prodi-prodi paling kurang 30%, selanjutnya mencapai 8 indikator kinerja utama, dan yang terakhir adalah internasionalisasi universitas yang diukur dari seberapa publikasi jurnal-jurnal hasil riset dosen dan mahasiswa. Ada 3 target besar sebenarnya yang menjadi ukuran keberhasilan kita masuk ke PTNBH. Itu adalah yang pertama, akreditasinya prodi-prodi S1 harus paling kurang 30% akreditasi unggul. Kalau kita 75 prodi S1, maka kita harus cari 25 sampai 30 prodi S1 itu. Yang kedua, kita harus bisa mencapai indikator kinerja utama. Ada 8 indikator yang terdiri dari aspek kualitas lulusan mahasiswa, aspek kualitas dosen, dan aspek kurikulum dan pembelajaran. Itu 8 indikator kinerja utama terdiri dari 3 aspek. Itu kita harus capai sesuai dengan target yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang ketiga, kita harus bagaimana internasionalisasi universitas. Karena daya saing kita, ya, daya saing universitas itu akan terukur dari seberapa banyak jurnal-jurnal hasil riset dosen dan mahasiswa itu terpublikasi secara internasional pada jurnal internasional bereputasi. Pekerjaan ini tidak ringan, kata Rektor. Karena itu, bagi para wakil rektor yang baru dilantik, untuk sama-sama bekerja keras, bekerja cepat, dan bekerja tuntas untuk mencapai target baik dalam visi misi maupun dalam rencana strategis. Janes Palol dan Devi Alfiani melaporkan.